Berhenti, apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhentilah sejenak. Ada sesuatu yang baru saja terjadi padamu dan kamu belum punya kata-kata untuk menjelaskannya. Aku datang untuk memberitahumu apa artinya, karena ini bukan untuk semua orang yang mendengar, ini untukmu. Kamu sudah memikul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu, dan kamu sudah terlalu lama menelan diam-diam rasa itu, seolah ada pintu yang seharusnya terbuka tetapi tetap tertutup, seolah ada bagian dari hidupmu yang berjalan lebih lambat daripada isi hatimu sendiri. Kamu mungkin tampak tenang dari luar, tetapi di dalam ada kelelahan yang tidak mudah dijelaskan, ada harapan yang tidak pernah benar-benar padam, ada rasa bahwa hidupmu sedang bergerak menuju sesuatu yang belum bisa kamu sebut. Dan malam ini, aku tidak datang untuk menghibur kebingunganmu. Aku datang untuk menamai apa yang selama ini sudah berdiri di depanmu. Tetaplah bersamaku, karena pada akhirnya kamu akan mengenali tanda-tanda yang sudah lama berjalan di hidupmu, memahami pola tunggal yang diam-diam mengikat banyak penundaanmu, dan menerima sebuah pernyataan yang akan berbicara langsung ke inti identitasmu. Kamu tidak akan ditinggalkan dengan teka-teki, kamu akan ditinggalkan dengan pengenalan, dan pengenalan itu mengubah cara kamu bernapas. Ada alasan mengapa pesan ini tiba malam ini, dan bukan kemarin, dan bukan saat hidupmu masih bisa pura-pura biasa saja. Ada alasan mengapa hatimu terasa lebih peka dari biasanya. Mengapa kamu membaca ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan? Seolah sesuatu di dalam dirimu sudah mengetuk pintu lebih dulu sebelum kata-kata ini sampai. Aku tidak berkata bahwa kamu kebetulan ada di sini. Aku berkata bahwa ini seperti penunjukan, seperti saat seseorang dipanggil dengan cara yang lembut tetapi tidak bisa dibantah. Dan jika kamu sudah merasa ada sesuatu yang sedang dipastikan kepadamu, itu karena memang sedang begitu. Maka dengarkan baik-baik. Ada beberapa hal yang akan kamu... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Kenali sebelum bagian ini berakhir. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang tidak lagi bisa kamu anggap remeh. Kamu akan mengenali pola yang berulang di balik rasa lelahmu. Kamu akan mengenali mengapa hal-hal tertentu selalu terasa hampir, tetapi tidak pernah sepenuhnya sampai. Dan kamu akan mengenali bahwa di balik semua itu ada tangan yang tidak sedang menghukummu, melainkan sedang memanggil perhatianmu ke arah yang tepat. Karena malam ini bukan tentang menambah kebingungan. Malam ini tentang membuka mata di tempat yang paling lama tertutup. Ini tentang membuatmu sadar bahwa ada banyak yang sudah berbicara kepadamu lewat hal-hal kecil, lewat jeda, lewat pengulangan, lewat rasa yang muncul tanpa sebab jelas. Dan aku ingin kamu tahu sejak awal, yang kamu alami bukan kebisingan acak. Ada pesan di dalamnya, ada arah di dalamnya. Sekarang, izinkan aku membawa kamu masuk ke tanda-tandanya, karena sesuatu memang sudah terjadi dalam hidupmu, dan itu sudah berjalan lebih lama daripada yang kamu kira.
Mungkin kamu mulai terbangun pada jam yang sama, berulang-ulang, seakan tubuhmu sendiri menolak tidur penuh di waktu-waktu tertentu. Kamu memejamkan mata, lalu tiba-tiba sadar lagi dengan perasaan yang sama, seolah ada yang menarik kesadaranmu ke permukaan. Pagi hari terasa berat tanpa alasan yang jelas, bukan karena kamu tidak ingin beristirahat, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang tetap berjaga. Kamu mungkin pernah berkata di hati, "Kenapa aku seperti ini?" Dan pertanyaan itu tidak menuntun pada jawaban, hanya pada keheningan yang lebih panjang. Namun keheningan itu sendiri sedang bekerja. Mungkin kamu juga mengalami gelombang emosi yang datang tanpa undangan. Pada satu saat kamu baik-baik saja, lalu pada saat berikutnya dada terasa sesak, mata terasa panas, napas terasa pendek, dan kamu tidak bisa menunjuk satu alasan yang layak. Kamu bahkan sempat berkata pada diri sendiri, "Aku seharusnya tidak merasa begini." Tetapi perasaan tidak selalu datang untuk menuduhmu. Kadang perasaan datang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser di bawah permukaan, jauh sebelum pikiranmu mampu menjelaskannya. Yang tampak seperti goyah, kadang sebenarnya adalah perpindahan. Mungkin percakapan lama yang dulu terasa penting sekarang terdengar kosong di telingamu. Nama-nama, janji-janji, penjelasan-penjelasan, semua itu bisa saja pernah terasa seperti penopang, tetapi kini ada bagian dalam dirimu yang tidak bisa lagi menerima kata-kata yang tidak memiliki bobot. Kamu pernah berkata, ada sesuatu yang tidak lagi sama, dan kamu benar. Bukan karena kamu menjadi keras, melainkan karena penglihatanmu menjadi lebih jernih. Ada kalimat-kalimat yang dulu menenangkanmu, tetapi sekarang hanya terdengar seperti gema di ruangan yang sudah ditinggalkan. Mungkin kamu juga melihat pengulangan angka, pola, pertemuan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan, waktu-waktu yang seolah menoleh kepadamu dari mana-mana. Kamu melihat hal yang sama di layar, di jam, di nomor, di urutan yang berulang, dan di satu titik kamu berhenti bertanya, apakah itu kebetulan karena batinmu sudah tahu jawabannya lebih dulu. Kamu tidak sedang dikejar oleh kekacauan. Kamu sedang disentuh oleh penegasan yang berulang bukan untuk mengganggumu, yang berulang sedang mencoba membuatmu mendengar. Dan inilah yang harus kamu pahami. Tanda-tanda itu bukan masalah. Tanda-tanda itu adalah pengesahan. Mereka tidak muncul karena kamu salah jalan. Mereka muncul karena kamu tidak lagi bisa berjalan sambil mengabaikan apa yang sedang dipanggil dalam dirimu. Yang membuatmu gelisah bukan karena hidupmu rusak, melainkan karena hidupmu sedang mengarah pada sesuatu yang lebih jujur. Kamu bukan sedang dipecahkan, kamu sedang dipindahkan. Kamu bukan sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan. Jadi, jangan buru-buru menolak apa yang sudah kamu rasakan. Jangan buru-buru mengecilkan apa yang telah berulang. Ada bagian dalam dirimu yang sudah lebih tahu daripada penjelasan manapun. Dan bagian itulah yang sedang aku hormati malam ini. Jika bahkan satu dari hal-hal itu baru saja mengenalimu, jika bahumu terasa sedikit turun saat aku menyebutnya, type 888 di komentar. Angka itu menandai kelimpahan yang mulai bergerak, bukan sebagai angka ajaib, melainkan sebagai isyarat bahwa sesuatu sedang terbuka. Jari-jarimu yang menuliskannya adalah cara paling sederhana dari persetujuan batinmu. Tip 888, lalu kembali kepadaku. Dan sekarang dengarkan bagian yang lebih dalam. Karena di bawah semua tanda itu ada satu pola tunggal yang selama ini bekerja diam-diam. Pola itu adalah hidup dalam penundaan yang bukan berasal dari kurangnya kemampuan, melainkan dari kebiasaan menahan diri di pintu sebelum benar-benar masuk. Kamu sudah terlalu sering merasakan panggilan, lalu menundanya dengan kehati-hatian. Kamu sudah terlalu sering melihat jalan terbuka sedikit, lalu berhenti karena takut terlalu cepat berharap.
Kamu sudah terlalu sering mengira bahwa kesabaran berarti diam di tempat yang sebenarnya hanya menunggu keberanianmu sendiri. Dan dari situlah pola itu tumbuh. Kamu belajar bertahan, tetapi kamu lupa bahwa bertahan dan maju bukan hal yang sama. Pola itu juga terlihat dalam cara kamu menilai dirimu sendiri. Saat sesuatu belum terjadi, kamu cenderung menyalahkan diri. Saat seseorang tidak memahami kamu cenderung mengecilkan suara sendiri. Saat pintu belum terbuka, kamu cenderung mengira ada yang salah dengan kedalamanmu, padahal yang salah hanyalah tempat yang belum siap menampungmu. Kamu berkata, "Mungkin aku terlalu banyak berharap," tetapi sebenarnya kamu hanya terlalu lama hidup di ruang yang tidak memantulkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Itu melelahkan. Itu membuat batinmu seperti harus terus mengecil agar bisa muat. Dan pola itu tidak berhenti di satu area hidupmu saja. Ia menyusup ke keputusan, ke relasi, ke waktu menunggu, ke cara kamu menanggapi janji, ke cara kamu menyimpan luka tanpa mengeluh. Kamu menjadi orang yang kuat dalam diam, tetapi diam yang terlalu lama bisa membuat kekuatan terasa seperti beban. Kamu mengira kamu sedang mengendalikan semuanya, padahal seringkali kamu hanya menunda pertemuan dengan kebenaran yang sudah menunggu di depan. Pola itu bukan keburukanmu, tetapi pola itu memang membatasi napasmu. Aku ingin kamu melihat ini tanpa rasa bersalah. Kamu tidak salah karena membentuk cara bertahan. Kamu hanya tumbuh di tempat yang mengajari kamu menyesuaikan diri lebih dulu daripada menerima. Kamu belajar menekan, lalu menganggap tekanan itu sebagai sifat. Kamu belajar menunggu, lalu menganggap penantian itu sebagai identitas. Padahal itu hanya lapisan, bukan hakikat. Dan lapisan itu punya biaya. Ia mengambil tenaga dari tempat-tempat yang seharusnya dipakai untuk hidup, bukan sekadar menahan hidup. Ia membuat kamu berpikir 2 kali sebelum percaya. Ia membuat sukacita terasa seperti sesuatu yang harus diuji lebih dulu. Ia membuatmu membaca tanda-tanda cinta dengan kewaspadaan, bukan dengan kelapangan. Lama-kelamaan, bukan hanya pintu yang terasa tertutup. Hatimu sendiri mulai berdiri di ambang pintu itu, menunggu izin yang tidak pernah datang. Tetapi ada yang lebih dalam lagi. Dan untuk melihatnya kita harus turun 1 lapisan lagi. Bayangkan sebuah pohon tua di tengah halaman yang pernah ditanami dengan niat baik, tetapi pada masa-masa awalnya batang mudanya diikat terlalu kencang agar tidak tumbang. Pohon itu tumbuh, cabangnya naik, daunnya bertambah. Dari jauh orang-orang menganggap semuanya sehat. Tetapi di dalam pertumbuhan itu ada bekas ikatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kulit batangnya pernah ditekan, arah tumbuhnya pernah diarahkan terlalu keras. Dan walau sekarang pohon itu berdiri, ia masih mengingat tempat pertama kali ia dipaksa diam. Begitulah banyak hal dalam dirimu. Yang terlihat kuat belum tentu pernah dibiarkan bebas. Pohon itu tidak lahir dengan ketakutan. Pohon itu belajar ketakutan. Ada musim ketika angin terlalu keras, ada tangan yang terlalu cepat mengikat, ada ketakutan dari luar yang masuk ke dalam tanahnya sendiri. Dan sejak saat itu, ia belajar bahwa selamat berarti mengecil, bahwa aman berarti tidak terlalu bergerak, bahwa hidup berarti menahan banyak hal di dalam serat-seratnya. Kamu pun mungkin pernah seperti itu, bukan karena kamu lemah, karena ada momen lama yang mengajari jiwamu cara bertahan dengan cara yang sempit. Mungkin ada seseorang atau sebuah suasana atau sebuah masa di mana kamu diajari untuk tidak terlalu terdengar. Mungkin ketika kamu menunjukkan keinginan, itu dianggap berlebihan. Mungkin ketika kamu menangis, itu dianggap merepotkan. Mungkin ketika kamu berkata apa yang kamu tahu benar, kamu disuruh tenang, menunggu, menahan, mengalah. Dan lama-lama, suara di dalam dirimu mulai belajar mengecil sendiri sebelum orang lain mengecilkannya. Itulah ikatan pertama.
bukan selalu dengan tali yang tampak, seringkali dengan kebiasaan yang dilatih terlalu lama. Karena itu, yang paling menyakitkan bukan hanya apa yang pernah terjadi. Yang paling menyakitkan adalah cara kamu belajar menyebut luka itu sebagai normal. Kamu melihat batang pohon yang tumbuh bengkok sedikit, lalu berkata, "Mungkin memang begini bentukku." Padahal bentuk itu lahir dari tekanan yang bukan milikmu. Kamu melihat cabang yang tidak sepenuhnya terbuka, lalu berkata, "Mungkin aku memang tidak sanggup berkembang lebih jauh." Padahal yang tidak sanggup hanyalah ruang lama yang tidak cukup luas bagi pertumbuhanmu. Dan di dalam semua itu, suara hatimu yang paling asli menjadi pelan, bukan hilang, hanya pelan. Ia masih ada, tetapi harus menembus kebiasaan lama yang menutupi getarnya. Kamu mungkin masih ingat satu versi dirimu yang pernah lebih berani, lebih hidup, lebih langsung merespons kegembiraan. Versi itu tidak mati. Ia hanya tertutup oleh musim yang terlalu panjang. Pohon itu tidak kehilangan hidupnya. Ia hanya lupa rasanya diterangi tanpa rasa takut. Namun sekarang pohon itu mulai bergerak lagi. Getahnya naik, daunnya menanggapi cahaya. Sesuatu yang lama tertahan di akar mulai memberi sinyal ke seluruh tubuhnya bahwa musim lain telah tiba. Dan itu juga sedang terjadi padamu. Berhenti sejenak dan rasakan itu. Tidak perlu memaksakan apapun. Biarkan maknanya tiba pelan-pelan di tempat yang paling lama menunggu. Jika gambar pohon itu baru saja menyentuh tempat di dalam dirimu yang sulit dijelaskan, jika kamu merasa ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalam akar lama itu, type "aku" melihatnya di komentar. Bukan sebagai permintaan, melainkan sebagai pengakuan bahwa sesuatu telah tersentuh dan tidak bisa diabaikan lagi. Type "aku" melihatnya, lalu kembali kepadaku. Karena yang sedang kembali bukan sekadar tenaga, yang sedang kembali adalah hakikatmu yang dulu pernah dipadatkan, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Kamu tidak sedang diminta untuk membangun dirimu dari nol. Kamu sedang dipanggil untuk kembali. Kembali ke napas yang tidak mengecil. Kembali ke suara yang tidak minta maaf karena ada. Kembali ke keberanian yang tidak perlu berteriak untuk menjadi nyata. Kamu tidak perlu mengumpulkan identitas baru. Kamu perlu menerima yang telah lama menunggu di bawah lapisan lama. Dan saat kamu menerima itu, banyak hal yang tampak rumit menjadi lebih sederhana dari yang kamu kira. Kamu tidak perlu mengemis untuk sesuatu yang memang ditujukan kepadamu. Kamu tidak perlu mengejar sampai kehilangan pusatmu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu layak pada mereka yang tidak pernah belajar melihatmu dengan benar. Yang kamu perlukan adalah berhenti menutup pintu dari dalam. Karena selama ini, sebagian dari rasa tertahanmu bukan hanya karena luar belum terbuka. Sebagian karena kamu masih memegang gagang pintu dengan takut-takut. Seakan kalau kamu melepasnya, kamu akan jatuh. Padahal justru ketika kamu melepasnya, ruang itu mulai bekerja untukmu. Ada perbedaan besar antara dipaksa dan dipimpin. Ada perbedaan besar antara menahan diri dan menjaga diri. Ada perbedaan besar antara menunda dan dipersiapkan. Kamu perlu mulai membedakan itu karena selama ini banyak kebingunganmu lahir dari kesalahan membaca. Kamu mengira semua yang menahanmu adalah musuh, padahal ada proses yang hanya sedang meminta kesabaran yang lebih tenang, lebih jernih, lebih jujur. Dan kamu tidak diminta membangun semuanya sendirian. Kamu hanya diminta menerima aliran yang sudah disediakan, menerima pengakuan bahwa kamu tidak terlambat, menerima kenyataan bahwa yang benar tidak lenyap hanya karena tertunda. Menerima bahwa hidupmu tidak harus dipaksa bergerak dengan cara lama. Ada cara baru, ada tarikan yang lebih dalam, ada pintu yang tidak dibuka oleh dorongan, melainkan oleh keselarasan. Jadi mulai dari sini, kamu tidak lagi hidup dari kekurangan.
Kamu hidup dari penerimaan. Kamu menjaga apa yang datang. Kamu menata apa yang dipercayakan. Kamu tidak memaksa tumbuh, tetapi kamu juga tidak lagi menolak cahaya. Dan jika kamu merasakan bahwa pohon itu, akar itu, batang itu, semuanya baru saja tertata di dalam batinmu, maka type kata-kata aku pulang di komentar. Biarkan 3 kata itu menjadi saksi bahwa sesuatu telah bergerak ke tempat asalnya. Type aku pulang, lalu kembali kepadaku. Karena semakin banyak yang pulang ke tempat asalnya, semakin jelas pula bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu di dalam pesan ini mungkin sudah mengonfirmasi apa yang batinmu tahu sejak awal. Jika begitu, biarkan like-mu menjadi amen tanpa kata. Bukan sebagai metrik, sebagai persetujuan bahwa yang disebut di sini memang tepat. Diamlah bersama itu sejenak. Biarkan settle di bagian terdalam dari dirimu. Tidak semua pengakuan perlu suara yang keras untuk menjadi nyata. Dan sekarang, ada seseorang yang muncul di benakmu saat aku berbicara. Mungkin dia tampak lelah tetapi tetap setia. Mungkin dia diam dengan cara yang menyimpan banyak beban. Mungkin dia sedang mencari arah, tetapi tidak banyak bicara tentang kebutuhannya. Wajahnya baru saja lewat di depan hatimu, dan itu bukan kebetulan. Kirimkan pesan ini kepadanya, bukan sebagai saran, sebagai pengantaran, sebagai bentuk kepedulian yang tiba tepat waktu, seperti kamu juga baru saja menerimanya. Karena orang itu mungkin adalah seorang yang kuat dalam diam, seorang yang terlalu lama menanggung sendiri, seorang yang hampir menyerah tetapi masih tetap berdiri. Dan mungkin saat kamu memikirkan dia, kamu juga menyadari bahwa pesan ini tidak hanya untuk satu orang. Ia menyentuh lebih banyak hati daripada yang tampak di permukaan. Maka jangan kecilkan apa yang sedang bergerak sekarang. Saat sesuatu dikirim dengan tepat, ia tidak datang untuk menghibur sesaat. Ia datang untuk memulihkan arah, dan itulah sebabnya kamu mendengarnya sekarang, bukan nanti. Sebelum ini menutup, aku ingin menegaskan satu hal yang sudah terbentuk sepanjang kita berjalan bersama. Kamu tidak sedang menunggu menjadi orang lain agar layak menerima yang baik. Kamu sedang dipanggil untuk mengenali bahwa yang baik tidak salah alamat. Kamu tidak perlu mengecil agar aman. Kamu tidak perlu memudar agar diterima. Kamu tidak perlu menyangkal getaranmu sendiri agar terlihat stabil. Yang sedang dibangun di dalam dirimu bukan topeng baru, melainkan keutuhan. Type aku adalah yang dipilih di komentar. Jangan tulis itu sebagai harapan. Tulis itu sebagai penegasan. Karena saat tanganmu mengetiknya, kamu sedang mengizinkan identitasmu sendiri berhenti disembunyikan. Biarkan kata-kata itu keluar perlahan, dengan sadar, seperti pintu yang akhirnya tidak lagi menahan dirinya sendiri. Tarik napas dengan tenang sekarang. Biarkan semua yang telah disebut malam ini berdiri di tempatnya. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diburu, tidak perlu dibuktikan. Yang benar akan tetap benar. Yang dipulihkan akan tetap bergerak menuju pulang. Yang dipanggil akan tetap mengenali namanya sendiri. Kamu diberkati dalam pengenalan ini. Kamu diberkati dalam kelapangan yang kembali ke hatimu. Kamu diberkati dalam keberanian yang tidak lagi meminta izin dari ketakutan. Kamu diberkati dalam langkah yang pelan tetapi tidak lagi hilang. Kamu diberkati dalam suara yang kembali utuh, dalam napas yang kembali dalam damai yang tidak palsu. Kamu tidak berjalan sendirian. Kamu tidak menempuh ini dalam kekosongan. Kamu sedang disaksikan saat kamu sadar, saat kamu menerima, saat kamu memilih untuk tidak lagi mengecilkan apa yang sebenarnya hidup di dalammu. Kamu adalah bagian dari banyak hati yang malam ini juga sedang mengenali panggilan yang sama di banyak tempat, dalam banyak ruangan, dalam banyak napas yang mungkin tidak saling kenal, tetapi sedang disentuh oleh kebenaran yang sama. Itu disegel.
Dan segala yang selama ini terasa seperti penundaan kini mulai menunjukkan wajah aslinya, karena yang menahanmu bukanlah akhir, melainkan pemindahan yang berlangsung di balik tirai, yang tidak semua orang bisa lihat. Kamu pernah mengira hidupmu berjalan lambat, tetapi sebenarnya hidupmu sedang disusun ulang pada titik-titik yang paling halus. Kamu pernah merasa tertinggal, tetapi sebenarnya kamu sedang ditarik menjauh dari yang dangkal agar tidak kehilangan yang sejati. Kamu pernah mengira pintu yang tertutup itu adalah penolakan, tetapi ada penolakan yang justru menyelamatkanmu dari masuk terlalu cepat ke ruang yang belum sanggup menghormatimu. Di dalam semuanya itu, ada proses yang tidak selalu nyaman. Ada saat-saat ketika kamu merasa seperti tidak tahu kemana harus menaruh hatimu. Ada malam-malam ketika kamu ingin kepastian, tetapi yang datang justru jeda. Ada hari-hari ketika kamu bertanya mengapa doa terasa sunyi, mengapa jawaban tidak segera berbentuk, mengapa bahkan keinginan baik pun kadang harus menunggu. Tetapi dengarkan ini dengan tenang, penantian yang benar tidak kosong. Penantian yang benar sedang mengeraskan akar, sedang meluruskan arah, sedang membersihkan penglihatan dari kebutuhan lama untuk memaksa. Karena itu, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kamu tidak lagi bisa menoleransi kepura-puraan yang dulu kamu terima sebagai normal. Kamu tidak lagi bisa mengabaikan suara dalam dada yang mengatakan ada sesuatu yang lebih jernih di depan. Kamu tidak lagi bisa bertahan di ruang yang menuntut kamu mengecil agar orang lain tetap nyaman. Ini bukan pemberontakan, ini adalah pengenalan. Ini adalah saat ketika batinmu mulai menolak untuk terus tinggal di rumah lama yang sudah terlalu sempit bagi napasmu. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran yang mesti kamu pegang dengan lembut, tetapi tegas. Kamu tidak diciptakan untuk selamanya menjadi orang yang hanya menahan. Kamu diciptakan untuk menerima, untuk bergerak, untuk menanggapi, untuk hidup dari pusat yang utuh. Yang selama ini terasa seperti kebuntuan justru sedang memaksa kamu keluar dari versi lama yang terlalu kecil. Yang selama ini terasa berat justru sedang membongkar sesuatu yang tidak lagi cocok dengan musim barumu. Tidak ada yang sia-sia di dalam penggeseran ini. Maka sekarang izinkan aku berbicara dengan lebih pelan lagi, tetapi lebih dalam. Jangan lari dari rasa yang sedang terbuka. Jangan buru-buru menutup makna yang baru saja mengetukmu. Ada lapisan yang belum selesai kita lihat, dan lapisan itu menjelaskan mengapa banyak hal di dalam hidupmu terasa seperti menunggu terlalu lama. Itu bukan karena kamu tidak penting. Itu bukan karena kamu terlambat. Itu karena kamu sedang dibawa ke kedalaman yang tidak bisa ditempuh dengan cara lama. Kamu mulai sadar bahwa seluruh cerita ini bukan hanya tentang peristiwa luar, tetapi tentang cara kamu memandang diri sendiri di bawah tekanan lama. Kamu menyimpan banyak kekuatan, tetapi kekuatan itu pernah dipakai untuk bertahan terlalu lama, bukan untuk terbuka. Kamu belajar bertahan dalam ruang yang tidak memberi cukup udara. Kamu belajar menjadi tenang di tempat yang sebetulnya hanya memintamu menghilang. Dan sekarang, yang sedang dipulihkan adalah hakmu untuk hadir tanpa mengecil. Ada bagian dari dirimu yang selama bertahun-tahun berjalan, seperti orang yang selalu siap menanggung beban tambahan. Kamu menolong, kamu menyesuaikan diri, kamu membaca suasana, kamu menahan kata, kamu menelan luka. Kamu menjadi ahli dalam membaca kebutuhan orang lain, tetapi miskin dalam mengakui kebutuhanmu sendiri. Dan saat kamu melakukan itu terlalu lama, kamu mulai menganggap keteguhan sebagai kewajiban, bukan anugerah. Kamu mulai mengira bahwa mencintai berarti terus mengalah, bahwa setia berarti terus menekan, bahwa dewasa berarti tidak meminta apapun. Itu bukan kedewasaan, itu kelelahan yang diberi nama indah. Namun aku tidak berkata semua itu untuk menuduhmu.
Aku berkata untuk membebaskanmu dari beban yang tidak pernah seharusnya kau sebut identitas. Kamu tidak gagal hanya karena kamu lelah. Kamu tidak lemah hanya karena kamu ingin dipahami. Kamu tidak kurang rohani hanya karena hatimu menginginkan ruang yang jujur. Apa yang kamu rasakan adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu menolak terus hidup dalam penyempitan. Dan penolakan itu sehat, penolakan itu suci, penolakan itu adalah awal dari pulang. Sekarang kita semakin dekat ke inti, karena ketika seseorang mulai pulang, tubuhnya sering lebih dulu tahu sebelum pikirannya setuju. Dada menjadi lebih longgar, bau yang lama mengeras sedikit turun, napas yang tertahan mulai bergerak. Mata yang sering menahan air menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Dan kamu mungkin tidak menyadari betapa banyak yang telah kamu simpan di dalam ketegangan itu sampai justru ketegangan itu mulai retak oleh cahaya. Ada yang sedang bergerak di dalammu seperti gerbang yang tadinya berkarat, lalu perlahan-lahan menerima minyak, menerima sentuhan, menerima kesempatan untuk terbuka tanpa dipaksa. Begitulah pulang bekerja. Ia tidak datang seperti ledakan. Ia datang seperti pengakuan yang tidak bisa lagi ditolak. Kamu tidak harus menjadi orang baru untuk layak. Kamu hanya harus berhenti memperlakukan luka lama sebagai satu-satunya bahasa yang sah. Jadi ambillah ini sebagai kebenaran yang tenang. Kamu sedang dipanggil untuk kembali ke tempat di mana napasmu tidak perlu meminta maaf. Kamu sedang dipanggil untuk menaruh kembali beban yang bukan milikmu. Kamu sedang dipanggil untuk melihat bahwa apa yang pernah menekanmu tidak lagi menentukan bentuk akhir hidupmu. Ada kebebasan yang tidak berisik, ada kuasa yang tidak kasar, ada damai yang tidak meminta kamu membohongi pengalamanmu sendiri. Dan damai itu sedang datang mendekat. Apa yang berubah bukan sekadar keadaan luar. Yang berubah adalah kesediaanmu untuk berhenti menyebut semua penundaan sebagai kegagalan. Yang berubah adalah keberanianmu untuk tidak lagi bersembunyi di balik pengertian yang terlalu murah. Yang berubah adalah matamu yang mulai mengerti bahwa beberapa pintu memang baru terbuka setelah kamu berhenti memaksakan diri masuk lewat celah sempit. Kamu tidak sedang dikunci, kamu sedang diarahkan. Kita akan tetap bersama bagian ini sedikit lebih lama, karena semakin jernih maknanya, semakin tenang pula tubuhmu menerimanya. Jangan terburu-buru menganggap semuanya selesai. Yang terjadi sekarang baru awal dari pengenalan yang lebih besar. Kamu sudah cukup lama menafsirkan hidupmu melalui apa yang belum terjadi. Kamu menimbang nilai dirimu dari jawaban yang tertunda. Kamu mengukur harapan dari kecepatan hasil. Kamu menjadikan keheningan sebagai bukti bahwa sesuatu tidak bekerja. Padahal kadang keheningan justru adalah ruang paling penuh untuk membangun kembali fondasi. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.